Yo guys, gue Sky Alvin dan di video kali ini gue mempunyai rencana, yaitu mempekerjakan beberapa villager agar gue mendapatkan emerald. Dan emerald itu bisa untuk membeli tools diamond dari villager. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe biar gak ketinggalan video lainnya. Oke, jadi sebelum misi itu gue menanam sugar cane-nya dulu biar nanti tumbuh banyak. Karena kan sugar cane bisa digunakan untuk membuat kertas. Setelah selesai, gue kembali untuk mengambil sebuah iron. Untuk apa? Nah, gue salah ambil, maaf. Hehe. Gue craft plank, lalu stick, dan buat stone hoe. Stone hoe. Oke, jadi sebelum kita membuka locker, kita harus mempersiapkan makanan agar mereka dapat berkembang biak. Dengan membangun persawahan, kita bisa menanam kentang, wortel, dan gandum dari hasil curian di village. Sebelum itu, kita harus bersihin dulu area yang mau dibuat farm. Lalu gali satu lubang untuk naruh airnya. Lalu gue cangkul sampai berjarak 4 blok. Lalu gue ambil lagi air dan kasih jarak 4 blok, lalu gali satu lubang dan tuang airnya. Terakhir cangkul lagi. Oh, hancur. Itulah mengapa gue membuat 2 cangkul. Gila, penuh perhitungan kamu bang. Gak juga sih, gue buat karena pengen aja. Oke, udah selesai dan karena gue sangat perfeksionis, jadi gue ilangin dulu yang belepotan ini di samping-sampingnya. Lalu gue beri jarak lagi 5 blok dan gali lubang. Lalu ambil air dan tuang airnya, lalu cangkul dengan jarak 4 blok. Lalu ambil airnya lagi dan beri jarak dan tuang airnya kecepatan. Oke. Lalu hoe dan hoeku pecah. Oke, jadi gue craft lagi stone hoe-nya dan menyelesaikan nyangkul-nyangkulnya. Setelah selesai, gue langsung aja pergi ke village buat ngambil semua farm yang ada di sana. Jadi di village ini udah ada beberapa tanaman, yaitu ada kentang, wortel, dan gandum. Untungnya lengkap sih. Oke, ini adalah farm terakhir sebelum gue tidur. Setelah selesai, gue kembali ke base, lalu menanam semua tanaman di farm ini. Dan dari dulu hingga sekarang gue masih merasa bahwa ini sangatlah satisfying. Emang satisfying gak sih? Apa gue doang? Cuma kalau ada shader mungkin lebih satisfying. Sambil gue nanam, jangan lupa subscribe guys. Hehe. Oke, dan ternyata semua yang gue ambil dari village belum cukup untuk mengisi semua farm ini. Lalu gue tanam sugar cane yang gue bawa, entah ini dari mana kok bisa masih ada. Lalu gue menyembelih beberapa hewan dan merapikan barang-barang dan berencana nyulik villager. Tapi aku lupa kalau ruangnya belum jadi. Jadi ya gali dulu ruang bawah tanahnya dulu aja. Tetapi gue keinget lagi kalau gue belum nanam pohon spruce-nya. Jadi gue tebang dulu pohon oak dulu karena ini menghalangi. Rapiin dikit tanahnya, lalu tanam spruce-nya. Oke, lanjut gali. Jadi ada alasan kenapa gue buat ruangannya di bawah tanah. Pertama yaitu untuk tempat villagernya. Ya itu memang tujuannya sih. Kedua, agar aman dari sambaran petir. Ya, dulu pernah terjadi sambaran petir dan villagerku berubah jadi witch. Ketiga, agar iron golem mau muncul. Ya, meski di video ini masih belum muncul karena masih dikit villagernya. Spoiler anjir. Oh, gak apa-apa. Gue juga dapat iron. Oke, setelah ngegali-gali, sekarang waktunya kita menculik semua villager yang ada di village ini. Ini adalah villager pertama, Pak Tani dengan topi kuningnya. Lalu gue buat dulu jalannya biar kapalnya mudah masuknya. Lalu aku tutup biar zombie gak masuk. Lalu rapiin barang-barang dan buat kapal lagi. Bunuh beberapa hewan. Dan ini adalah villager keduaku. Tapi dia agak sulit diajak kerjasama. Ya, tapi untungnya gak lari-larian sih. Lalu aku bawa dia ke base. Buka tutupnya.
masukin villagernya, dan tutup lagi. Lalu pergi lagi ke village, suruh villager naik kapal, lalu bawa ke base. Lalu karena udah malam, tidur. Buat kapal lagi, bunuh sapi, suruh villager naik kapal dan bawa ke base. Lalu karena ada kuda yang keren, gue tertarik untuk memeliharanya. Jadi ikut timing biar dia gak respawn. Lalu lanjut lagi ke village. Karena nanti Iron Golemnya nganggur, jadi gue gebukin aja. Gue udah pukul terus lari dan naik blok. Ternyata Iron Golemnya malah nge-stuck di sana. Ku dekati dan dia bener-bener gak gerak. Dia kecepit di jalan ini. Kok bisa? Lalu ini adalah villager kelima. Lalu gue craft Spruce Fence Gate biar mudah keluar masuknya nanti. Dan kututup jalannya biar rapi jalanannya tadi. Setelah itu gue ambil gravel. Oke, nanti villagernya akan mempunyai dua jenis pekerjaan di video ini. Ada villager dan toolsmith. Untuk sekarang gue hanya butuh kapak dan pickaxe diamond sih. Jadi semoga di hari 20 udah ada. Saat cari Flint ada wandering trader dan dia jual pile oak sapling. Ini yang terbaru kan? Tapi karena gue butuh talinya, aku bunuh aja. Ini zombie air ngapain ikutan dah. Dan tidur. Lalu gue nerusin nyari flintnya. Setelah dapat 20 flint, ku craft jadi fletching table. Lalu ku taruh di bawah dan ku beri kasur juga meski kurang. Untuk kasurku ku taruh di luar aja biar mudah tidurnya. Dan kalau dia klaim nanti gak masalah juga. Lalu gue lepasin mereka dari kapal. Lalu ku beri penerangan. Dan gue buat trapdoor biar mereka gak bisa keluar meski pintunya kebuka. Lalu tanam benih, tanam bambu juga, craft scaffolding, dan tebang pohon dari atas. Inilah fungsi dari scaffolding sebenarnya. Bunuh hewan, lalu cari sapling dan tanam lagi. Kasih penerangan dan tidur. Craft chest buat penyimpanan kalau mau trading. Lalu gue masak daging dan bakar iron. Lalu memperbarui toolsku karena udah mau pada hancur. Dan gue berencana untuk pergi mencari gua biar dapat diamond. Setidaknya gue punya kapak diamond lah. Tanam spruce, bunuh hewan. Jadi gue pergi ke sekitar dan berharap ada gua. Tapi setelah gue menelusuri, hanya ada scammer di sini. Gue udah berkeliling-keliling, bahkan bisa timing serigala hanya dengan satu tulang doang. Wow, muter-muter cari lagi, scam lagi, muter lagi, scam lagi, muter lagi, dan akhirnya gue ketemu. Gue mining lah koalnya, lalu scam lagi. Jalan lagi, tidur, pergi lagi, dapat iron di atas gunung. Wow, emang bagus ya gunung. Dan akhirnya nemu gua. Jadi gue mining dulu koalnya, lalu masuk ke dalam dan terscam lagi. Sialan. Akhirnya nemu lagi guanya. Kali ini banyak mob jahat, jadi gue pesimis, negative thinking, positive thinking. Hehe. Ini kenapa creepernya meledaknya lama ya? Terus meledak. Oke. Tapi karena banyak zombie, gue ke atas dulu. Dan di saat baku hantam sama zombie, wolfku mati. Ya, biarin lah, gue udah capek. Lalu masuk ke dalam dan gua ini juga scam. Wow, apa sih maunya? Tapi setidaknya masih ada ore yang bisa aku dapatkan. Lalu balik lagi ke base, lepasin kekesalan, dan ambil wall, ganti masakan, taruh bed, dan tidur. Lalu tebang pohon lagi dari atas. Lalu ke craft smithing table dan hancurin satu fletcher biar salah satunya jadi toolsmith. Oke, jadi karena gue gak bisa menemukan gua, gue hanya bisa mendapatkan tools dari villager, tools diamond. Sebenarnya bisa aja kalau pergi jauh, cuma
gue gak mau buang-buang waktu karena ya mungkin jauh pergi terus gue kembali lagi. Itu mungkin membutuhkan beberapa hari di Minecraft. Jadi ya buang-buang waktu mungkin ya. Lalu gue barter sama villager untuk yang pertama kalinya. Dan dari 4 villager itu gue bisa mendapatkan 1 stack emerald. Gue gunakan untuk menaikkan toolsmith. Lalu gue ambil iron untuk menaikkan toolsmith, dan bagusnya dia menjual kapak sebelum master. Ini berita yang sangat bagus karena diamond yang ku cari tidak ketemu. Semoga ada pickaxe di bawahnya. Lalu gue buat tempat pembuangan. Harusnya pembuangan ini ada kaktusnya biar itemnya langsung hilang. Dan tidur. Paginya pergi nebang pohon seharian. Lalu ningkatin toolsmith dan tidur. Paginya rapiin barang dulu dan barter sama villager. Ningkatin lagi toolsmith dan akhirnya gue bisa membeli kapak. Yo, akhirnya penderitaan menebang kayu pakai iron sudah selesai. Dan untungnya dia menjual pickaxe di level master. Wah, sungguh kamu villager yang sangat baik hati dan dermawan dan rajin menabung. Lalu gue menebang bambu, craft scaffolding lagi, pasang scaffoldingnya dan tebang kayunya. Oke guys, jadi di hari 19 ini seharian cuma nebang kayu karena villagernya belum jual. Ya, villagernya belum menjual barang lagi. Soalnya kalau kita beli hari ini, kita harus beli lagi keesokan harinya. Dan ya, gue hanya menebang kayu seharian dan tidur sambil menunggu dia jual lagi. Paginya gue ngecek farm dan gue lupa wortel sama kentang itu panennya seberapa. Kalau gak pakai tekstur, gue lupa. Soalnya udah kebiasaan pakai tekstur pack. Jadi kalau normal gini malah jadi lupa ingatan. Oke. Tapi setidaknya yang gandum masih bisa bedain lah ya, soalnya mudah. Lalu craft bed, pasang bednya, dan villagernya aku beri bridge biar mereka berkembang biak. Di hari itu gue cuma menebang pohon lalu trading sih guys. Jadi ya gitu. Dan di day 20 pickaxe diamond udah kebuka, tapi gue kehabisan emerald. Jadi ya besok baru bisa beli. Jadi mungkin ya segitu dulu untuk episode kali ini. Semoga kalian terhibur. Jangan lupa subscribe agar gak ketinggalan perkembangan channel ini. Like kalau kalian suka dan komen kalau ada saran. Dan kalau mau nanya apa gitu ya udah. Oke, see you next time guys. Dadah.